Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak sekalian, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dan bisa belajar kembali pada kesempatan ini. Dan insya Allah kita akan sama-sama mempelajari Al-Quran. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar Quran surat Saba halaman 430. Halaman 430. Jadi bagi ayah bunda abang kakak yang ingin menyimak ya tadabbur kita pada kesempatan pagi hari ini, subuh ini, kita insya Allah akan sama-sama belajar Quran halaman 430 insya Allah. Tentang kisah negeri Saba yang Allah abadikan di dalam Quran surat Saba. Ya, insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang Quran surat Saba halaman 430. Bagi yang ingin menyimak ya, bisa dibuka mushafnya halaman 430. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam belajar pada kesempatan pagi hari ini. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagi yang ingin menyimak ya bisa dibuka Quran surat Saba. Ya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang ingin menyimak bisa kita tampilkan juga ya di sini ya. Ayat dimulai dari ayat 15 Quran surat Saba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له من ظهير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momen spesial kemerdekaan ini, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun, insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang Quran surat Saba, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ya negeri Saba yang ada di dalam Al-Quran, dan dia adalah sebuah negeri yang makmur, yang penuh dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan ya, negeri Saba itu berada di daerah sekitar Yaman ya. Dan negeri Saba ini juga Allah abadikan ya bahkan ya menjadi satu surat khusus ya
yang Allah berikan nama surat ini menjadi nama, ya, surah Saba, ya, ya, surah Saba, ya. Kenapa Allah abadikan negeri Saba ini di dalam Al-Qur'an, ya? Pertanyaan, ya. Tentu tidak lain dan tidak bukan ada ibrah, ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita pelajari dari negeri Saba ini untuk kita sama-sama ambil hikmahnya, ya, ambil berbagai macam pelajaran dari negeri ini, ya, yang sangat makmur, ya. Ya. Di dalam surat Saba ayat 15 ini, ya, di halaman 430, ya, Allah membuka kisah Saba ini, ya, dengan firman Allah di ayat 15-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Dan sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah di tempat tinggal mereka. Ya, jadi Allah abadikan, ya, dengan kalimat laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, dan sungguh telah ada pada negeri Saba di tempat tinggal mereka, maskanihim, ya, tempat tinggal, ya. Maskan itu, ya, tempat tinggal. Kalau kita lihat kata penyusunnya berasal dari huruf sin, kaf, dan nun. Sakana. Maskanun, tempat tinggal, tempat bernaung, sehingga kita sering mendengar ada istilah sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka maskan itu atau rumah disebut juga bisa disebut dengan buyut atau baitun, ya, tetapi juga bisa disebut dengan maskan. Maskan itu artinya tempat yang memiliki ketenangan bagi para penghuninya. Jadi rumah tidak dikatakan rumah kalau seluruh penghuni di dalamnya tidak merasakan tenang. Nggak ada ketenangan di rumah itu. Kalau tidak ada ketenangan di rumah itu, berarti rumah itu tidak dikatakan rumah. Misal penghuninya itu tidak nyaman tinggal di rumah, bukan karena ada keperluan, ya. Kita misalkan ada keperluan harus pergi keluar rumah, ya nggak masalah. Tetapi kondisinya adalah kondisi orang-orang yang ada di dalam rumah itu nggak nyaman untuk ditinggali. Dan tidak nyaman ini bukan faktor besar kecil, ya, tapi faktor hati, ya. Sehingga hatinya itu tidak nyaman, ya. Suami nggak nyaman tinggal di rumah, istri nggak nyaman tinggal di rumah, anak-anak nggak nyaman tinggal di rumah. Berarti ada yang salah dengan konsep tempat tinggal yang kita huni ini, atau kita eh, ibaratnya kita evaluasi begitu. Rumah kita sudahkah menjadi rumah yang mendatangkan sakinah bagi para penghuninya, mendatangkan ketenangan bagi para penghuninya. Kalau kita di rumah nggak nyaman, pengennya keluar terus begitu, ya. Berarti ada yang salah dengan konsep tempat tinggal kita atau konsep maskan kita. Nah, maka Allah abadikan, ya, negeri sedikit, ya, sekilas kita akan tadabbur dulu tentang negeri Saba dan nanti akan kita korelasikan dengan kondisi kita, kondisi negara kita pada kesempatan hari ini. Jadi negeri Saba itu, ya, di tempat tinggal mereka Allah abadikan, ya. Allah jadikan ayat, ya, tanda kebesaran Allah bagi negeri Saba. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayat. Ada apa di negeri Saba itu? Jannatani ayyamini wa shimal. Negeri Saba itu adalah negeri yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala
kebun-kebun ya di kanan dan kiri mereka. Jadi mereka tinggal dihimpit ya oleh kebun ya. Jannatan an yamini wa shimal, kanan kirinya itu penuh dengan kebun. Ya, kita lihat di sini jannatani an yamini wa shimal. Mereka dihimpit ya oleh dua kebun. Ada di kanan an yamin wa shimalin, kanan dan kirinya penuh dengan bun. Dan kebunnya itu bukan hanya kebun yang ditanami tetapi tidak menghasilkan buah ya atau tidak menghasilkan sesuatu. Kebunnya betul-betul subur. Kebunnya benar-benar subur sehingga Allah mengatakan kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari berbagai macam rezeki yang Allah telah karuniakan kepada kalian. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah memerintahkan kulu mir rizqi rabbikum, makanlah dari apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Jadi makan itu bukan aktivitas biasa dalam Islam, dalam agama kita ya. Kulu mir rizqi rabbikum, makanlah dari rezeki yang Allah telah karuniakan kepada kita. Jadi ya, nikmat makan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan setelah makan apa yang harus dilakukan? Bersyukur sama Allah, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur sama Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki makanan itu. Oleh karenanya, ya di dalam Al-Quran Allah selalu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Makan itu tadi bukan sekedar aktivitas biasa, tetapi makan itu harus menghasilkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makan bisa menjadi ibadah ketika kita mentadaburi makanan yang kita makan ini? Contoh misalkan Allah berfirman di dalam surat ya Abasa ya afala yanzuruna ilal falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah kita melihat manusia itu merenungkan manusia itu kepada makanan yang dia makan. Jadi dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan itu, perhatikan makanan yang sedang kita makan ya. Tadaburi makanan yang kita makan, sehingga tadabur itu bukan hanya sekedar baca ayat Al-Quran gitu ya, tapi harus berimplikasi dan berdampak kepada tafakkur dalam keseharian kita. Ketika melihat apapun ingat Allah, ingat Quran. Itu kalau sudah orang dekat dengan Quran itu ya, melihat apapun itu ingatnya ke Allah, melihat apapun ingatnya ke Quran. Ya, itu adalah istilahnya ya atsur bil Quran, merasa terkena efek dari Quran. Quran itu berefek pada diri mereka sehingga melihat apapun, merasakan apapun itu ingatnya ke Quran aja. Maka itulah diajarkan oleh Al-Quran sendiri. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah kita itu memperhatikan wahai manusia kepada makanan. Nah, lihat makanan pun yang kita makan hari ini misalkan di meja makan kita harus ingat kepada Allah, harus ingat kepada Al-Quran. Kita lihat makanan kita. Anna sababnal ma'a sabba. Bagaimana akhirnya makanan yang hadir ini di meja kita, di piring kita, hadir ke kita dengan proses yang sangat panjang.
Bagaimana akhirnya Allah tumbuhkan tanaman di negeri kita dengan hujan yang Allah turunkan dari langit. Anna sobbabnal ma'a sobba. Kami berikan, kata Allah, turunkan air hujan dari langit ya secara pas ukurannya sehingga tanaman itu bisa tumbuh. Ma'a sobba. Sebab kalau hujan itu terlalu berlebihan sehingga intensitasnya terlalu besar, ya bukan menjadi manfaat, bisa jadi mudarat sehingga banjir di mana-mana dan tanaman tidak bisa tumbuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, anna sababnal ma'a sobba. Kami berikan kepada kalian itu di negeri kita ini hujan turun dengan teratur, ya, dengan terukur sehingga bisa menumbuhkan tanaman. Anna sababnal ma'a sobba. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah ya. Bumi itu dengan sebaik-baik pembelahan. Maksudnya gimana? Oh, ketika menanam sesuatu ya, itu akhirnya apa sahabat Al-Qur'an? Buka tuh terbuka ya. Biji-bijian itu kan bisa bisa tumbuh itu ketika terbuka. Membelah bumi. Dan gak bisa, itu harus membelahnya itu prosesnya manual. Sendiri ya, biji itu yang harus membelah, tidak boleh dibantu dibelah oleh petani. Nah, petaninya baik misalkan ini supaya jadi tanaman, misalkan kita ya menanam eh, kedelai ya. Ada yang pernah ikutan dulu waktu sekolah mungkin experience ya, toge ya, kacang ijo ya masukin gitu kan, ditutupin di sinar matahari, disimpan di kapas nanti tumbuh begitu. Siapa yang membelah itu? Kecambah itu ya. Allah Subhanahu wa taala. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Itulah makna dari kemudian kami belah bumi itu dengan sebaik-baik pembelahan yang tidak bisa diikut campuri oleh manusia. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا والزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Allah berikan ya berbagai macam nikmat makanan kepada kita. Ya. Wa zaituna wa nakhla. Allah berikan zaitun dan nakhla, kurma. Fa'ambatsna fiha habba. Kami tumbuhkan berbagai macam jenis-jenis habba, bebijian, ya, padi termasuk di dalamnya, habban itu gandum termasuk di dalamnya. Wa inaban wa qadba, ya anggur dan qadba, sayuran, sayur-sayur mayur. Ya. Wa zaituna wa nakhla, zaitun dan kurma. Wa hadaiqa gulba dan seterusnya. Kebun-kebun ya yang penuh dengan berbagai macam buah. Makan pun harus menjadi momen kita bersyukur kepada Allah dan mengingat ayat-ayat Allah. Coba kalau kita perhatikan, kita makan, ini beras dari mana? Padinya ditumbuhkan di mana? Ya, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba beras-beras itu ada, ya kita masak, kita nanak menjadi nasi, hadir di meja kita setelah proses beras itu panjang sekali. Harus kita kalau repot, kalau kita harus nanam dulu, kalau mau makan misalkan tunggu dulu ya, kita mau makan, tunggu dulu, harus nanam dulu padinya, berapa bulan kita panen kan. Terus nunggu dulu misalkan 3 bulan untuk bisa makan ya, nasi. Belum lauknya, ya. Ikan yang kita makan hari ini dari mana itu ikan tuh? Dari laut yang mana itu ikan? Belum kita ayamnya ya. Kalau ayam juga dari mana ini hadir ke pasar itu melalui berbagai macam proses yang panjang. Berasal dari telur, telurnya dari mana entah, wallahu alam yang kita makan hari ini, ayam yang kita makan dari mana,
telur yang kita makan dari mana, ikan yang kita makan, belum sapinya, sapinya disembelih di mana. Allahu Akbar, itu proses yang panjang makanan yang hadir ke meja kita sehingga kata Nabi, ya janganlah kalian mencaci makanan yang kalian makan. Tidak boleh kita mencaci makanan. Kalau nggak enak pun diem aja, nggak usah dibilang di komentarin ini nggak enak dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena makanan itu hadir dalam proses yang panjang. Ikan, misalkan ikan segar diambil dari mana, laut yang mana, Masya Allah. Hadir ke meja kita. Mbah kita misalkan bikin ini, bikin sambal itu. Wah, itu bikin sambal. Itu kalau benar-benar kita jalani prosesnya dari awal sampai akhir, bisa jadi kita makan sambal itu butuh waktu 1 tahun. Iya kan? Kita bikin sambal. Nanam cabenya berapa lama? Belum nanam tomatnya. Ya. Belum nanam bawangnya, bawang merahnya, belum bawang putihnya. Belum garamnya. Garamnya harus berapa lama itu? Ya. Ditambak dulu kan air laut, kemudian dipanaskan gitu kan. Insya Allah. Kemudian apa namanya, dipanen, dari panen, dibungkus, dari bungkus dibawa didistribusikan dari satu daerah ke daerah lain sampai akhirnya nyampe ke warung kita itu ya. Dekat rumah kita, kita tinggal beli. Bikin garam berapa lama itu? Bisa berbulan-bulan kan? Belum bikin terasinya, lepet banget bikin terasi kan? Harus ngambil dulu rebonnya, udangnya, difermentasi, ya. Dibuat ditunggu berapa bulan, Allahu Akbar. Kita itu bisa makan makan sambel itu idealnya itu 1 tahun harusnya gitu kan. Tapi Allah sajikan semua kenikmatan itu dekat di piring kita, dekat di meja makan kita. Ya, makan itu. Jadi makan itu bukan proses yang sederhana dalam Islam sehingga setelah Allah karuniakan nikmat makan yang begitu besar kepada kita, doanya apa doa makan? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Tujuan dari kita makan adalah agar kita terhindar dari azab Allah, ya, terhindar dari neraka. Itu tujuan kita, ya, makan itu. Jadi makan bukan aktivitas yang sederhana dalam Islam. Sehingga tadi Allah selalu iringkan kulu wa mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dan minumlah dari kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari semua yang Allah rezekikan kepada kita semua dan washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Fa'aradu baldatun thayyibatu thayyibatu wa rabbun ghafur. Sehingga Allah berikan testimoni kepada negeri Saba itu menjadi negeri yang baldatun thayyibah, negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, dan Rabbun Ghafur, Allahnya, ya Tuhannya adalah pengampun. Ya, sering kita dengar istilah ilmu baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur, sering tidak kita dengar? Sering ya? Semoga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Nah, itu tuh ungkapan dari Quran surat Saba. Nah, siapa di sini yang baru tahu? Oh, itu dari surat Saba, Ustaz. Iya, ini dari surat Saba. Nah, Cung yang baru tahu. Ya. Ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu dari Al-Qur'an ya. Dari Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala testimonikan negeri Saba itu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya baik begitu. Allahnya, Tuhannya pengampun. Allah Akbar, itu karunia dari Allah sekali itu. Nah, kira-kira negeri Sabak dengan Indonesia itu
itu punya kesamaan secara fisik enggak tuh? Punya ya, di mana negeri Saba ini sangatlah makmur, negeri Saba ini sangatlah punya kekayaan ya, sumber daya ya, alam yang sangat luar biasa ya. Sehingga nanti kita lihat ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, kebun-kebun yang sangat subur di kanan dan di kiri mereka, sehingga kalau kita lihat tafsir ya dari surat Saba ini, kalau seseorang itu membawa keranjang, ya, bawa keranjang nih dari rumahnya, dia bawa keranjang dari rumah, pergi ke satu tempat, pulang ke rumah lagi itu keranjang itu pasti akan penuh keranjang itu. Allah Akbar. Kenapa? Karena mereka bebas memetik ya tanaman-tanaman yang ada di kanan kiri mereka. Misalkan kita pergi, oh di sini ada anggur, ambil aja, masukin ke keranjang. Oh di sini ada misalkan buah apel, ambil petik, masukin keranjang. Di sini ada cabai, di sini ada apa gitu ya, ada apa gitu, sayuran dan sebagainya. Sehingga kalau kalau mereka itu pergi keluar rumah, kembali ke rumah keranjang itu pasti penuh. Saking suburnya negeri itu. Ya, Allahu Akbar. Pengen nggak kita kayak gitu tuh? Pengen nggak kita nggak perlu ke pasar itu, jalan-jalan aja misalkan keluar komplek ya, petik ini, petik ini, petik ini, petik, tahu-tahu keranjangnya penuh, pulang ke rumah udah nggak usah belanja lagi, ya tinggal masak aja gitu. Ya, negeri yang berkah, makmur ya, sumber daya alam sangat melimpah ya, Allah berikan kepada mereka. Ya, penuh gitu. Baldatun thayyibatun, sampai Allah berikan testimoni ini negeri yang thayyib. Wah, Masya Allah. Negeri yang thayyibun ya, thayyibatun ya, negeri yang bagus ini, negeri yang layak untuk kita tinggali. Kalau bisa diukur indeks kebahagiaan di negeri ini kayaknya tinggi gitu. Ya. Ditafsirkan oleh para ulama tafsir, kalau seseorang bawa keranjang pergi keluar rumah, pulang ke rumah itu keranjangnya penuh karena saking melimpahnya ya karunia Allah kepada negeri itu, kekayaan alamnya, sehingga mereka gampang sekali untuk makan. Kemudian Allah lanjutkan di dalam Quran surat Saba ayat 16-nya. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Perhatikan. Setelah Allah beri karunia yang besar, sumber daya alam yang melimpah sekali ke dalam negeri itu, fa'aradu, kemudian mereka itu berpaling. Allahu Akbar. Udah dikasih nikmat yang banyak sama Allah, udah dikasih karunia sumber daya alam yang sangat mumpuni, ya, tapi mereka malah lupa sama Allah. Berpaling dari Allah. Makanya memang dalam beberapa momen, ya, ketika Allah memberikan kepada kita karunia ya, yang Allah titipkan kepada kita, pilihannya dua, semakin bersyukur atau semakin berpaling. Karena banyak juga manusia-manusia yang ketika dikasih nikmat malah lupa sama Allah. Dikasih kenikmatan oleh Allah lupa. Ya, lupa untuk bersyukur.
Semakin ditambah nikmat bukannya semakin mendekat kepada Allah, malah makin jauh sama Allah. Nah tadi ya, itu ujian. Kita kan pengen tadi, Ustadz pengen banget seperti negeri Saba yang kanan kirinya adalah kebun, penuh semua gitu ya, pulang ke rumah dengan keranjang penuh, tapi kita lupa ada satu hal yang kalau itu nikmat tidak disyukuri bisa mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ketika kita dulu misalkan kita sulit ya. Sekarang Allah berikan kemudahan berbagai macam fasilitas kemudahan bagi kehidupan kita. Kalau kita nggak bersyukur itu terlaluan itu. Dulu kita untuk makan aja misalkan susah, sekarang alhamdulillah tidak pernah kita kekurangan makanan. Terus kita nggak bersyukur sama Allah, nggak dipakai nikmat makan dan minum itu untuk beribadah, kira-kira Allah marah tidak? Nggak semakin bertambah ibadah, nggak semakin bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan marah itu. Sehingga kalimat Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kamu akan ditanya kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ditanya itu nikmat kemerdekaan yang kita hari ini rasakan nih, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu dikasih sama Allah, kata Allah, kamu diberi nikmat kemerdekaan ini, Allah akan tanya, dipakai apa nikmat kemerdekaan yang Allah telah karuniakan kepada kita. Makanya ada seorang guru kami ya, Ustazah Yoyoh Yusroh, ya, rahimahullah ta'ala, ya, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau, Ustazah Yoyoh Yusroh itu pernah satu ketika pergi ke Filistin ya, ke Gaza, pergi ke Filistin, bertemu dengan ummahat, bertemu dengan ibu-ibu di sana. Zaman dulu itu ya, tahun 1998 atau 2000-an lah. Zaman dulu ya. Dan beliau Ustazah Yoyoh Yusroh sudah wafat ya. Sudah wafat ya, Masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Dan beliau datang ke sana ya, ke Filistin itu ditanya sama ibu-ibu di sana, ya, sama ibu-ibu di Gaza itu. Yoyo, kamu hafal berapa juz Al-Quran? Kamu sudah hafal Quran belum? Ustazah Yusra cuman ketawa. Ya Alhamdulillah saya hafal 10 juz pada saat itu ya. Beliau bilang saya hafal 10 juz. 10 juz banyak tidak ya Bunda? Seseorang misalkan di Indonesia pada tahun 99 98 atau 2000-an itu, kisaran tahun 2000-an, itu hafal 10 juz banyak tidak? Banyak nggak? Banyak ya? 10 juz ya banyak. Banyak gitu. Kalau kita misalkan ada seseorang hari ini ditanya misalkan, "Ibu hafal berapa?" Ibunya bilang, "Oh saya hafal 10 juz Ustadz." Banyak tidak? Banyak, ya, sepertiga juz, ya sepertiga Quran ya. Terus apa jawaban dari ibu-ibu? Hah? Ibu-ibu Gaza ya, ibu-ibu Gaza di Filistin itu, "Hah? Kamu cuma hafal 10 juz?" Allahu Akbar. "Kamu cuma hafal 10 juz?" Allah berikan kepada kamu nikmat kemerdekaan, kamu bebas baca Quran, kamu bebas sholat, kamu bebas beribadah, kamu aman dalam melakukan aktivitas ibadahmu dan kamu hanya hafal 10 juz. Allahu Akbar. Ya, dan ini kalimat yang akhirnya mengerikan sekali dan kata penduduk Gaza itu, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kamu akan ditanya tentang nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kamu. Kami di sini nggak aman ya, kondisi peperangan, kondisi yang mencekam, tapi kami semuanya hafal Quran 30 juz. Kamu dikasih nikmat yang aman ya, nyaman, enak, makanan terjamin, tapi nggak bisa hafal Quran, keterlaluan. Allahu Akbar. Dan memang begitu. Penduduk Gaza itu setiap musim panas
Mereka itu mengadakan daurah tahfiz Al-Qur'an 3 bulan, setelah itu keluar takhrij, khuruj ya, ikhtitamul khuruj, ikhtitam mereka beres ngapalin Quran di musim panas itu 3 bulan anak-anak Gaza itu, dan penduduknya itu rata-rata 3 bulan itu ngapalin Quran beres gitu. Makanya sebetulnya dalam bab menghafal Al-Quran itu tinggal kitanya saja yang banyak alasan itu. Kita yang banyak alasan. Nah, kita dikasih nikmat aman ini. Tidak kita gunakan untuk belajar, tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, akan ditanya itu nikmat kemerdekaan yang Allah karuniakan kepada kita hari ini. Maka jangan lalai, ya. Jangan lalai, ya. Jangan lalai. Sehingga nikmat yang Allah berikan kepada negeri Sabah itu mereka akhirnya penduduknya kufuri nikmat itu sehingga mereka berpaling dari Allah fa'aradu, mereka berpaling dari Allah, balasannya apa? Balasannya dari Allah fa arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum. Maka kami kirimkan banjir bandang yang sangat besar ya. Sehingga banjir itu menyebabkan bendungan Arim ya. Di sini kita munculkan ya, bendungan Arim. Ya, jadi ada namanya mereka membendung sungai ya, dan mereka punya sistem irigasi yang maju sehingga tadi pertanian itu menjadi maju di negerinya. Nah, bendungannya adalah Al-Arim ya. Nah, bendungan Arim namanya ya, sehingga dibendung air itu dengan banyak ya, sehingga akhirnya mengalir air ya ke negeri mereka dan bisa menghidupkan pertumbuhan di kanan dan kirinya. Karena banjir bendungannya jebol, banjir, wah gitu ya, air bah muncul. Wa baddalnahum bi jannataihim jannataini dawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Ya, jannataini dawatai ukulin khamtin ya. Diganti dengan tanaman-tanaman atau buah-buahan yang khamtin. Khamtin itu artinya pahit rasanya. Diganti itu nikmat kebun-kebun yang itu negerinya nggak subur lagi, tanahnya hancur, tanahnya rusak. Dengan tanaman-tanaman yang pahit. Wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dikasih, diganti, ditutup, tetap tumbuh misalkan tanaman, tapi tanamannya itu tumbuh pohon asel. Nih, pohon asel. Apa itu pohon asel? Aslin itu ya. Wa aslin. Pohon apa asal? Pohon cemara. Ya, pohon cemara. Pohon cemara. Ya, tanpa mengurangi misalkan kita hari ini kan pohon cemara banyak sekali bisa dimanfaatkan dengan teknologi ya. Kayunya ya bisalah katakan dibuat untuk rumah gitu kan. Kemudian buahnya ya, buah cemara kan bisa kita jadikan apa untuk ngepel ya. Ada kalau pinus ya, pohon pinus, pohon cemara itu. Tapi kalau ininya bisa dimakan tidak? Daunnya, daun pohon cemara. Dijadikan lalaban bisa nggak? Nggak bisa. Ya, pohonnya besar, besar-besar gitu. Tapi nggak bisa dijadikan makanan itu. Diganti nikmat berbagai macam buah, sayur, mayur yang itu yang ada di dalam negeri Sabah itu dengan pohon asel ya. Pohon asel itu pohon apa? Cemara. Wa syai'im min sidrin qalil dan juga sedikit dikasih beberapa tanaman berupa sidr. Ya, apa sidr? Daun bidara.
Dikasih juga daun sidrin, daun sidr ya. Kira-kira daun daun ini, daun bidara bisa dimakan juga nggak? Daun bidara. Ada yang pernah makan daun bidara? Pahit rasanya itu. Ya, pohon bidara itu kan. Pahit juga banyak ininya, banyak apa namanya, banyak durinya kan. Pohon bidara itu banyak durinya. Banyak duri dan banyak, ya rasanya pahit. Bisa tidak dikonsumsi sol dan sidr? Itu pun sidernya cuman sedikit. Sidrin qalil ya. Sidernya sedikit, bidaranya itu sedikit. Allahu akbar. Jadi nikmat, berbagai macam nikmat itu diganti sama Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak bersyukur, karena mereka berpaling dari Allah, karena mereka semakin jauh dari Allah, adalah musibah tuh, musibah bendungan Arim. Ayat 17-nya, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Itulah balasan bagi mereka-mereka yang selalu kufur nikmat, mereka selalu kafir ya. Kufur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka diberikan berbagai macam karunia dan fasilitas dari Allah. Wa hal nujazi illal kafur, dan tidak Allah membalas ya, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Jadi jangan sampai negeri kita itu, negeri Indonesia yang kita cintai ini, yang adil, makmur ya, sumber daya alam kita banyak, tapi karena kita kufur nikmat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah turunkan azabnya. Nauzubillahi min dzalik. Kita harus khawatir peristiwa negeri Saba ini akan terjadi lagi ya. Wa a'udzubillah. Tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa yang terjadi di negeri Saba, di mana sumber daya alamnya sangat banyak tetapi tidak memberikan manfaat apapun, bahkan Allah ganti dengan tanaman-tanaman yang qabih, tanaman-tanaman yang jelek kan, tidak bisa dikonsumsi lagi. Pertanyaannya hari ini, negeri kita kurang makmur apa? Negeri kita kurang dahsyat apa begitu ya kalau kita perhatikan, kita renungkan secara dalam. Lautan itu sangat luas ya. Dan negeri kita terkenal juga dengan negeri bahari. Negeri yang laut itu membentang dari ujung ya, dari Sabang sampai Merauke itu penuh dengan lautan. Tapi kenapa untuk urusan garam saja kita masih impor dari luar negeri? Garam loh. Subhanallah. Garam, garam dapur ini yang kita konsumsi hari ini dari mana itu produknya? Dari luar negeri, sahabat Quran. Kurang luas apa laut kita? Kalah dengan negara-negara yang lautnya kecil tapi bahkan bisa mengimport, mengekspor garam ke negeri kita. Allahu akbar. Gula, kemarin rame kasus korupsi gula gitu kan. Gula itu kurang ya, kurang banyak apa kebun bu ya di negara kita. Wah, kebu gula pun harus impor gitu kan, nggak cukup kebutuhan gula kita. Ya, tomat, cabai dan sebagainya, beras bahkan ya, ini ironis sekali beras ya, yang kita makan bahkan kemarin dipalsukan gitu kan beras, ya. Ngikutin cerita beras palsu ya,
Saya sama istri berkali-kali gitu masak beras gitu, kok basi terus gitu ya. Ternyata bukan ininya ya, bukan rice cooker-nya yang rusak, kirain kita rusak rice cooker-nya, ternyata berasnya dioplos juga. Allahu akbar, berasnya palsu, sehingga sering basi kan efeknya. Ya, dalam segi sumber daya alam pun Allahu akbar. Ya, Allah sudah apa namanya, berikan kepada kita nikmat yang besar, jangan sampai kita menjadi seperti negeri Sabah, ya. Ya. Sehingga diganti nikmat itu diganti sama Allah Subhanahu wa taala, apa enggak kita nggak takut gitu. Apa kita nggak takut dan kita nggak deg-degan gitu ya, jangan-jangan ini kita sedang berada di dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan adalah banyak istighfar ya, banyak mohon ampun kepada Allah dan banyak minta kepada Allah. Bahkan, kata para ulama, ada seorang ulama yang mengatakan, "Kalau kalian diberikan satu doa yang mustajab, cuman satu di dunia ini, kamu dikasih doa yang mustajab, maka mintalah kepada Allah agar diberikan pemimpin yang adil." Berdoalah untuk minta dikasih pemimpin yang adil. Allahumma waffiq imamana lima tuhibbu wa tarda, wa khudh binasiyatihi bil birri wat taqwa. Banyakin doa itu. Ya, kita nggak bisa apa-apa hari ini, nggak bisa merubah dengan kebijakan, nggak bisa merubah dengan apa, peraturan undang-undang, karena kita pun bukan ranahnya begitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan kita sebagai rakyat, berdoa kepada Allah. Dan memang akhirnya itu adalah doa dhaful iman, sebaik-baik kondisi, selemah-lemah kondisi adalah kondisi berdoa. Ya minimal kita jangan tinggalkan doa itu, kalau kita nggak bisa apa-apa. Selemah-lemahnya ada berdoa, dan bukan hanya berdoa, kita berusaha juga ya, untuk sama-sama melakukan perbaikan, untuk sama-sama melakukan gerak ya. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita geraklah, yang bisa kita lakukan. Ya, banyakin doa. Sudah belum kita doakan pemerintahan kita? Terlepas dari berbagai macam gonjang-ganjing isu dan sebagainya, politik dan sebagainya, doakan pemimpin kita. Doakan ya para pemangku kebijakan di negeri kita, Allahumma waffiq imamana lima tuhibbu wa tarda wa khudh binasiyatihi bil birri wat taqwa. Ya Allah, waffiq imamana, berikanlah taufik kepada para imam kami, para pemimpin kami. Wa khudh binasiyatihi bil birri wat taqwa, dan berikanlah kepada mereka binasiyatihi bil birri wat taqwa, penasihat-penasihat yang menasihati para pemimpin kita itu kepada kebaikan dan ketakwaan. Ya, semoga ya di lingkungan ya para pemangku kebijakan itu dilindungi, dilingkupi oleh orang-orang yang berbuat kebaikan dan ketakwaan, penasihat-penasihatnya merupakan orang yang baik. Kita berdoa sama Allah. Tugas kita sebagai rakyat Indonesia pada momen kemerdekaan ini banyakin berdoa untuk pemimpin kita, ya. Allahumma waffiq imamana lima tuhibbu wa tarda wa khudh binasiyatihi bil birri wat taqwa. Ya Allah, berikanlah ya pemimpin kita itu, berikanlah taufik untuk berbuat kebaikan dan ketaatan, dan berikanlah penasihat-penasihat yang mengarahkan mereka kepada kebaikan dan ketakwaan. Ya, karena sejatinya seringkali pemimpinnya baik, tapi di sekitarannya para pembisik-pembisiknya itu orang-orang jahat. Sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryah, demikianlah kami jadikan dalam setiap qarya, dalam setiap negeri, akabira mujrimiha, para pemimpin-pemimpinnya, para pembesar-pembesarnya
liyamkuru fiha, mereka berbuat makar, berbuat jahat untuk rakyat-rakyatnya sendiri. Ya, hari ini subhanallah berbagai macam sendi dikorupsi, dari mulai makanan, pendidikan, bahkan haji sendiri saja misalkan, ibadah sendiri pun dikorupsi. Allahu Akbar. Sudah nggak takut gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, ibadah saja dikorupsi gitu. Makanan jamaah haji dikorupsi, kuota haji dikorupsi, la haula wala quwata illa billah. Maka kita banyak-banyak berdoa sahabat Quran. Jangan putus asa dengan kondisi negeri kita hari ini, berdoa. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta di momen kemerdekaan ini. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi. Gitu ya. Makanya nanti selesai kegiatan ini, insya Allah nanti saya umumkan di grup, kita akan ada momen hataman Al-Quran bersama ya untuk mendoakan negeri kita. Kita akan buat program hataman Al-Quran 30 juz ya, insya Allah. Ya, di grup nanti kita akan ada pengumumannya di grup, doa bersama khatam Al-Quran, hataman untuk kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka kita banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak mendoakan negeri kita yang nampaknya sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita bilang baik-baik saja juga terlalu naif juga ya. Nampaknya juga terlalu terlalu banyak yang harus kita perbaiki begitu. Makanya kita banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah. Kita isi kemerdekaan ini bukan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan lomba-lomba yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faidahnya, terutama ya enggak semua lomba ya. Boleh-boleh saja kita merayakan kebahagiaan, tapi kita evaluasi lomba-lomba yang hari ini begitu ya, kita saksikan itu minim pendidikannya juga gitu. Makan kerupuk sambil berdiri, tangan diikat, mata ditutup. Apakah seperti itu merayakan kemerdekaan? Ya, logika kita di mana begitu? Apakah begitu bangsa yang merdeka itu? Untuk makan pun tidak diatur gitu. Belum panjat pinang gitu ya, injak kaki dan sebagainya yang jelas-jelas banyak juga korban nyawa ya dari acara itu masih kita pertahankan itu kebudayaan itu. Belum apalagi tuh laki-laki pakai daster main bola misalkan atau laki-laki didandani seperti perempuan la haula wala quwata illa billah. Apa kita nggak takut itu ditanya tentang nikmat kemerdekaan ini? Ya maka kita insya Allah ya belum lagi biduan-biduannya ya, nyanyian-nyanyiannya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah selalu jaga generasi-generasi kita ya. Ya. Haula wala quwata illa billah. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ayat 18 وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. Dan kami jadikan antara negeri Saba itu menjadi negeri yang kami berkahi, ya, antara negeri Saba dan negeri yang diberkahi yaitu negeri Syam ya. Negeri Syam itu banyak ya, ada Suriah, ada
Syam kubronya itu adalah Filistin, ada Suriah, ada Mesir ya, itu kan daerah situ, Irak, Damaskus itu daerah ya Syam namanya. Ya, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara negeri Syam dengan eh, Sabah itu ya jarak perjalanannya pendek, perjalanannya pendek. Mereka kalau berjalan kemana-mana nggak perlu jauh. Jadi mereka itu kalau melakukan perjalanan ke luar negeri kasarnya gitu ya, nggak perlu jauh, nggak butuh waktu lama. Kan disebutkan siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Mereka berjalan ke negeri itu, ke luar negeri itu cuman 1 hari 1 malam kalau maksimal gitu ya, dan aman, dan aman, negerinya aman. Berjalan di malam hari itu dalam keadaan aman. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Mereka berjalan di malam hari dalam keadaan yang aman. Jadi negerinya itu dekat, negerinya aman, nyaman, berjalannya juga nggak pernah ada begal gitu ya, nggak pernah ada rampok kalau kita berjalan gitu. Sangat aman, sangat nyaman. Kemudian mereka berdoa kepada Allah. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Mereka berdoa sama Allah. Apa doanya? Ya Allah, ini negeri kalau kita melakukan perjalanan terlalu pendek jalanannya. Kami minta dijauhkan perjalanan. Allahu Akbar. Minta dijauhkan ya. Doanya, ya Allah, jauhkanlah negeri-negeri ini supaya kami kalau berjalan itu melakukan perjalanan ya nggak pendek, nggak deket-deket. Ini kan cuman ke sini deket, ke sini deket. Mereka malah mintanya dijauhkan. Ba'id baina asfarina. Ya inilah dampak dari kebodohan mereka ya, dikasih makanan, dikasih sumber daya alam, nggak bersyukur sama Allah, ya dikasih jarak perjalanan yang sangat dekat dengan mereka, ya satu tempat tinggal ke satu negeri ke negeri yang lain, mereka berkata, "Ba'id baina asfarina." Ya Allah, jauhkanlah negeri kami. Wa dhalamu anfusahum, sehingga Allah catat mereka sebagai orang-orang yang dhalamu anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri. Faja'alnahum ahadits, dan kami jadikan mereka itu adalah buah pembicaraan, ahadits. Jadi dijadikan apa ya, bahan cemoohan ya. Tuh lihat tuh negeri itu tuh, ya negeri Sabat tuh udah dikasih nikmat sama Allah tapi nggak bersyukur gitu ya. Udah dikasih jarak perjalanan yang pendek-pendek tapi minta yang jauh, itu namanya ahadits, buah buah omongan. Nah, ini naudzubillah min dzalik, sekarang kita sering dengar istilah negeri Konoha 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 gitu ya. Di negeri Konoha, nah itu namanya ahadits namanya. Faja'alnahum ahadits. Di negeri Konoha, negeri entah berantah dan sebagainya, la haula wala quwata, itu namanya ahadits. Yang membicarakan keburukan sebuah negeri ya. Buah perbincangan ya, udah dikasih kata negeri-negeri yang lain. Kurang apa lagi sih negeri kita gitu ya. Sumber daya melimpah, sumber daya luar biasa, tapi kita nggak manfaatkan. Makanya dijadikan buah cemoohan bagi orang lain. Itu namanya faja'alnahum ahadits. Ditambah lagi wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Dan kami akhirnya hancurkan mereka sehancur-hancurnya dengan berbagai macam perceraian, kelompok-kelompok di sana. Ya. Mazzaqnahum kulla mumazzaq. Jadi dihancurkan dengan banyaknya pecahan di negeri itu. Ya, dengan sehancur-hancurnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, semoga Allah jaga negeri kita ya.
inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian adalah ada tanda-tanda ayat Allah likulli sabarin syakur bagi orang yang bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah. Bersabar dan bersyukur. Dua agenda, dua aktivitas yang harus ada pada kehidupan kita. Selalu bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa sabar lebih diutamakan dibandingkan kata syukur gitu? Kenapa kata sabar disebut lebih awal dibandingkan kata syukur? Kenapa sabar dulu baru bersyukur? Ayo, kenapa ya Bunda? Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa sabar ini lebih diutamakan, lebih disebut ya? Sabar ini lebih disebut nomor satu dibandingkan baru syukur. Pas ya, nggak tahu. Nah ini jadi bahan pikiran ini. Kenapa ya sabar dulu baru syukur? Kenapa nggak syukur dulu baru sabar? Karena seseorang itu baru bisa bersyukur kalau dia bersabar. Orang itu nggak akan bisa bersyukur kalau dia nggak sabar. Ingat-ingat apa? Seseorang itu tidak bisa bersyukur kalau dia tidak sabar. Kalau dia banyak sabar, insya Allah. Ya kita misalkan ya, ditimpa oleh Allah sebuah ujian dalam kehidupan, ditimpa sama Allah ujian, kemudian kita bersabar. Kemudian kita bersabar sama Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Setelah sabar baru dia akhirnya bisa bersyukur. Ya, oh alhamdulillah misalkan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya, bersabar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam ya ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau udah sabar, syukur bisa. Ya, bagaimana mungkin seseorang itu bersyukur ya saya bersyukur bersyukur, tapi dia nggak sabar. Siapa yang tidak bisa bersabar, dia tidak akan bisa bersyukur. Karena syukur itu nanti baru bisa dilakukan setelah kita banyak-banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di titik ini pun alhamdulillah jadi banyak bersyukurnya karena proses sabar yang panjang gitu. Proses sabar yang panjang ya yang kita akhirnya lalui sehingga karena dari proses sabar itu akhirnya kita bisa mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini konsep dalam kehidupan kita dalam konsep dalam Quran kita seseorang itu bisa sabar, bisa bersyukur kalau dia bersabar. Ya, seseorang itu bisa bersyukur kalau dia bisa bersabar. Ya, Masya Allah, tabarakallah. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. Dan sungguh telah benar-benar iblis itu dalam prasangkanya. Fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Maka dia ikuti kecuali fariqam minal mu'minin sebagian golongan dari kaum mukmin, orang yang beriman. Perhatikan di sini ada kalimat
Di ayat 20. Kemarin kita malam bahas juga ilmu tentang wakaf dan ibtida ya, yang ikutan live malam. Ya, masih ingat tadi malam kita belajar wakaf dan ibtida di bab tentang waris ya. Bagaimana kita berhenti dan memulai bacaan itu harus hati-hati, harus ada ilmunya, perlu belajar. Nanti salah. Nah, termasuk dalam ayat 20 nih. Contoh lagi, praktek lagi nih. Tidak boleh kita wakaf misalkan di kalimat walaqad saddaqa alaihim iblis. Kan gini ya, kita wakaf di sini. Baca Quran berhenti di sini. Nah, ini termasuk yang wakaf yang dilarang. Tidak boleh kita membaca Al-Quran dengan kalimat itu. Kenapa? Karena kita baca di sini, berhenti di sini. Walaqad saddaqa alaihim iblis. Dan sungguh telah benar-benar iblis itu. Ya, iblis benar gitu. Iblis benar enggak? Enggak benar gitu ya. Kita membenarkan iblis berarti kalau kita baca di sini berhenti. Ya, oleh karenanya tadi kita nggak boleh berhenti di sini. Ya. Karena nanti kita berarti membenarkan iblis. Oh, iblis itu benar gitu kalau kita berhentinya di sini. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Kita wakafnya di sini. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa. Nah, kalau mau di sini wakafnya di illa ya, kalau nggak kuat nafas. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa. Dan sungguh telah benar iblis itu dalam prasangkanya. Ini kan yang prasangka iblis yang benar itu bahwasannya fattaba'uhu illa, maka mereka mengikutinya kecuali fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Ya banyak yang mengikutinya kecuali orang yang beriman. Nah, itulah praktek dari ilmu wakaf dan ibtidah. Ilmu dari wakaf dan ibtidah. Jadi ya ini sedikit ilmu ya. Nanti kalau misalkan ketemu di ayat 20 surat Saba, jangan berhenti di kalimat walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Nah, di situ ya. Wakafnya jangan di kalimat saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Ya, apa cuma surat itu Ustaz? Ya, harus dilihat nanti. Harus dilihat di surat tersebut ya yang aman ya. Kayak Bunda tidak ini. Kalau wakaf ikuti dengan wakaf yang ada di mushaf tersebut. Kalau ada tanda wakaf di mushaf itu wakaflah di situ sebisa mungkin nafas kita sampainya di situ gitu supaya nggak salah. Kalau kita belum ngerti bahasa atau kaidah bahasa Arab begitu. Ya, kalau kita tahu bahasa Arab ya nggak masalah. Ya, gitu. Tapi belajar ya wakaf dan ibtidah. Sekarang juga ada mushaf ya. Mushaf mushaf wakaf dan ibtidah gitu kan ada ya. Mushaf awal berhenti berhenti awal karena nanti berpengaruh kepada makna salah satunya ini ya. Dan ini berkaitan dengan akidah. Kita baca walaqad saddaqa alaihim iblis. Sungguh iblis itu telah benar gitu ya. Nah, itu kan salah, ya, keliru. Nah, begitu. Itu ada namanya ilmu wakaf dan ibtidah. Ya, jadi sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di momen kemerdekaan ini marilah kita sama-sama ya
banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah dengan ibadah dan ketaatan, ya, bukan dengan maksiat, bukan dengan hiburan, bukan dengan senda gurau dan sebagainya, tetapi mengisi nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan banyak-banyak melakukan kebaikan dan ketakwaan juga amal saleh. Ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kita lanjut ya dengan momen atau kegiatan khatam Al-Quran secara jama'i insyaallah di grup nanti akan diinformasikan teknisnya ya setelah live ini selesai. Jadi nanti ayah bunda yang mau ikut bisa khataman Al-Quran bareng-bareng kita. Nanti pilih saja ya, pilih ya juz yang ingin dibaca ya, atau juz sekarang lagi baca juz berapa ayah bunda sekarang. Misalkan saya sekarang lagi baca juz 2, juz 3. Ah, isi aja pollingnya juz 3. Nah, isi saja pollingnya juz 3. Saya lagi baca juz 4 misalkan ya, masuk ke juz 4. Ya, gimana juz 11? Nah, baca nanti juz 11. Ikutan di grup, isi nanti pollingnya ya. Ada yang belum masuk ke dalam grup? Ada yang belum masuk ke dalam grup? Kita punya grup Wawa ya. Sebentar ya, saya inikan dulu. Belum ya? Oh, banyak yang belum. Kalau mau masuk ya, masuk ke dalam grup ya, bentar. Silakan nanti ayah bunda ya yang mau masuk ke dalam grup nih. Saya belum buat nanti ininya ya, bannernya nanti harus dibuat. Ini saya tulis dulu nomornya, nanti ayah bunda bisa screenshot ya untuk masuk ke dalam grup. Nah, ini nih. Nah, nanti ayah bunda bisa screenshot nomor ini ya. Terus hubungi aja Ustadz mau gabung ke dalam grup. Insya Allah nanti kita akan invite ya. Supaya bisa ikutan hataman Al-Quran hari ini. Ya, jadi di screenshot grup Wawa. Kita punya komunitas di Wawa sehingga rekaman kajian akan dikirim via grup. Ya, rekaman kajian, program dan sebagainya termasuk ya voice note kajian kita akan kirim ya. Jadi yang belum belum follow, Ayah Bunda bisa follow juga ya siaran ini atau live ini. Jangan lupa di-follow juga akun ini dengan mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas ya. Jadi nanti Ayah Bunda bisa bergabung ke grup ya, insya Allah. Salat khusyuk insya Allah grup apa kelas salat khusyuk insya Allah kita akan mulai nanti Senin malam insya Allah. Seperti biasa jadwalnya Senin malam dan hari Senin kita mulai lagi Yusuf ya. Tadabbur surat Yusuf 4 hari lagi, 4 pertemuan lagi. Insya Allah kita akan pelajari 4 hari ke depan insya Allah. Dari mulainya hari Senin lagi ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis insya Allah. Beresnya di hari Kamis surat Yusuf. Untuk salat khusyuk pertemuan ketiga kita ada eh, ini ya. Udah pertemuan 3 Bunda salat khusyuk itu. Ya, malam nanti Senin malam berarti sudah masuk malam ketiga insya Allah. Baik, kita cukupkan saja ya pertemuan kita yang belum bergabung ke grup tadi nanti bisa di screenshot saja nomornya dan ikuti saja grupnya insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung pada kesempatan malam hari ini.
Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.